Ya, pemirsa, mata uang Garuda kembali mengalami tekanan hingga berada di level Rp17.378 per dolar Amerika Serikat. Sejumlah faktor dinilai menjadi pemicu depresiasi rupiah, mulai dari konflik geopolitik hingga langkah The Fed yang mempertahankan suku bunga acuan. Setelah sempat mengalami penguatan selama 3 hari di pekan lalu, mata uang rupiah kembali tertekan dalam, di mana data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR Bank Indonesia pada Kamis lalu mencatat rupiah berada di level 17.378 per dolar Amerika Serikat. Level mata uang Garuda ini pun menjadi yang terlemah di sepanjang masa. Sejumlah faktor dinilai menjadi pemicu depresiasi nilai tukar rupiah, diantaranya perang berkepanjangan di Timur Tengah, blokade Selat Hormuz yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dunia, dan keputusan Bank Sentral Amerika Serikat yang menahan suku bunga acuan di level 3,5 hingga 3,75%. Di sisi lain, berdasarkan data Bank Indonesia, jumlah cadangan devisa Indonesia kembali mengalami penurunan di bulan Maret 2026 menjadi 148,2 miliar dolar Amerika dari sebelumnya 151,9 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun jumlah cadangan devisa tercatat turun selama 4 bulan, yaitu sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Sementara itu, Bank Indonesia saat ini juga terus berupaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, penerapan bauran kebijakan moneter terintegrasi atau Integrated Monetary Policy Mix. Kebijakan tersebut diantaranya menjaga nilai tukar rupiah dan inflasi, serta pengelolaan likuiditas di dalam sistem keuangan nasional. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menakar dampak pelemahan rupiah di sepanjang sejarah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Indonesia GAPMI, kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Adi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima Prof. Telisa, kasih. apa kabar? Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Apa kabar, Prof. Telisa? Ya, terima kasih. Baik, Mas Pras, Pak Adi, sehat selalu untuk kita semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu tekanan rupiah dalam pekan kemarin ini cukup kuat sekali, sudah tembus di 17.378 dan ini disampaikan memang ya mengalami tekanan yang cukup dalam, bahkan terlemah di sepanjang masa Indonesia begitu. Anda melihat bagaimana kalau kita tarik dalam krisis moneter tahun 97-98, apakah pemerintah saat ini sebenarnya sudah siap menghadapi tekanan rupiah atau Anda melihat memang pelemahan ini lebih karena faktor global ini, Prof. Telisa? Iya, jadi artinya kita selalu melihat perbandingan dengan 97-98 ya ketika kita berbicara mengenai rupiah. Nah, namun kita perlu memperhatikan bahwa ada perbedaan. Bahwa waktu itu kan dari 2.500, kemudian ke 5.000, ke 16.800. Nah, kalau sekarang kan sebetulnya dari posisi kita sebelum terjadi krisis Hormuz ini ya, itu kan dari posisi 16 ribuan terus ke 17.000 lebih. Jadi memang depresiasinya kan waktu itu rupiah itu sekitar 80%. Kalau yang terjadi di krisis 97-98. Kalau sekarang secara year to date datanya itu ada di kisaran 5-6% ya year to date, atau secara dalam 12 bulan terakhir ini ada yang bilang 4,9, ada yang bilang 5,2 ya. Kisaran tergantung metode perhitungan dan metode yang digunakan. Nah, jadi rata-rata terdepresiasinya tuh masih di bawah 10%. Dalam 5 tahun kita terdepresiasi 20%. Nah, sedangkan waktu itu dalam sekian bulan kita sudah terdepresiasi 80%. Jadi magnitude depresiasinya berbeda. Jadi yang kita lihat bukan nilai levelnya, tetapi magnitude depresiasinya. Jadi berapa besar sih perubahannya. Nah, perubahan yang sekarang itu ternyata belum sebesar yang dulu gitu. Nah, tetapi dulu itu tidak bersamaan dengan naiknya harga minyak ya. Tidak ada supply chain disruption. Jadi agak beda nih dua sumber penyebabnya gitu. Jadi kalau dulu kan hanya terregionalisasi di Asia ya, waktu itu kan baht dan seterusnya. Nah, kalau sekarang tuh lebih luas, lebih global. Nah, jadi sekarang gini, jadi selain dari magnitude itu kemudian kesiapan. Nah, tadi kalau dikatakan sebenarnya kita harusnya lebih siap karena sudah pernah belajar dari berbagai periode krisis. Nah, dulu tidak ada hedging atau belum ini sekarang intensif, sekarang hedging sudah ada.
perusahaan-perusahaan kan oleh PBI peraturan Bank Indonesia harus punya hedging. Ya. Nah, terus kemudian dan itu sudah dilakukan katanya cukup baik dari sisi kepatuhannya menurut laporan Bank Indonesia. Terus kita sudah punya undang-undang jaring pengaman sistem keuangan, dulu belum ada. Prudensial kita terhadap sektor keuangan sudah baik, stabilitas sistem keuangan lebih diperhatikan. Kita sudah ada undang-undang P2SK, undang-undang jaring pengaman sistem keuangan. Kita sudah punya mekanisme dan protokol krisis seperti itu. Jadi seharusnya kita lebih aware gitu. Jadi harusnya sih lebih siap, tetapi waktu itu kan hanya nilai tukar saja, lebih kecenderungan ke dan banking dan utang ya. Kalau sekarang kan lebih kompleks karena ada minyak. Nah, jadi ada perbedaannya lah gitu. Tapi artinya bahwa seharusnya sih sekarang lebih siap, tapi bukan berarti lebih siap terus kita jadi nggak waspada atau tidak terlalu memprioritaskan. Tetap harus diprioritaskan karena kalau ini terus-menerus tergerus dengan tadi kondisi cadangan devisa kita juga menurun terus ya, bukan tidak mungkin ada hal-hal yang akan mengganggu stabilitas sektor keuangan dan kesehatan ekonomi kita. Jadi harus segera dilakukan langkah, bukan berarti ini karena kita santai-santai karena nggak seperti krisis 9798 kita agak santai, enggak. Tapi tetap ini kita harus mengembalikan supaya dampak ke ekonominya bisa kita minimalisir, dampak ke inflasi, ke daya beli, industri manufaktur dan lain sebagainya tetap perlu kita jaga. Baik, itu dia beberapa review yang menarik untuk dicermati dari sisi pelaku usaha. Gapmi sendiri melihat sejauh mana pelemahan rupiah dalam mempengaruhi juga biaya produksi, khususnya bahan baku juga yang mungkin masih ada yang didatangkan dari luar negeri nih Pak Hadi. Oke, baik, saya sepakat dengan Prof. Talisa bahwa kali ini ada multidimensi, tidak hanya masalah nilai tukar, tapi berbagai dimensi termasuk yang menjadi masalah ketersediaan dari berbagai bahan baku dan bahan kemasan yang saat ini menjadi masalah. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Sekarang pelemahan rupiah secara perlahan terus melemah. Ini juga perlu diwaspadai sampai kapan kita tidak ada kepastian. Ini yang kita sangat mengkhawatirkan. Nah, oleh sebab itu ini sudah berpengaruh terhadap operasional kami, di mana beberapa bahan baku, bahan kemasan itu memang berasal dari import yang langsung terdampak ya. Dan di samping itu seperti saya sampaikan, ketersediaan juga menjadi salah satu poin yang harus kita kendalikan. Ini yang juga menjadi masalah. Nah, yang kita harus waspadai adalah sampai kapan ini terjadi. Kita tidak ada satupun yang tahu sampai kapan. Ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Dan terkait dengan tadi ada hedging, memang kebanyakan hedging dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang punya pinjaman dalam mata uang asing, itu sudah dilakukan. Tapi secara operasional, transaksi, ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya, rata-rata menurut kami tidak dilakukan hedging seperti itu. Nah, ini yang kita juga perlu lihat seperti itu, Mas Pras. Baik, tapi kalau kita cermati bahan baku apa saja yang paling rentan terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan dampaknya terhadap harga produksi akhir seperti apa ini Pak Hadi? Jadi bahan baku banyak, mulai dari yang 100% seperti terigu, gula untuk industri juga 100%, kedelai 70%, susu, bahan baku dairy itu susu kira-kira 80%, kemudian bahan-bahan kemasan, plastik dan lain sebagainya kira-kira 50-60% masih tergantung import ya. Kemudian juga bahan tambahan pangan seperti flavor, pengawet dan lain sebagainya itu juga masih sekitar 50-60% masih tergantung import. Jadi banyak sekali yang harus disediakan oleh import. Nah, ini langsung terdampak. Di samping itu biaya-biaya juga, biaya logistik, pengapalan itu rata-rata dalam bentuk US dollar yang harus dikonversi ke rupiah. Ini juga menjadi tantangan kita seperti itu. Baik, itu dia ya beberapa trigger yang perlu dicermati, multidimensi inilah yang perlu kita waspadai bersama begitu. Dan seperti apa? Apakah juga ekonomi domestik juga ada ikut kontribusi terhadap tekanan rupiah atau tidak, kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Prof. Talisa dan juga Pak Hadi, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kami akan menyelesaikan data. Ini dia beberapa data terkait dengan pergerakan dari nilai tukar rupiah. Ini sepanjang tanggal 17 sampai dengan 30 April 2026, di mana rupiah sempat berada di 17.189 per dolar Amerika Serikat. Namun dalam perjalanannya hingga 30 April 2026 mengalami depresiasi ataupun pelemahan hingga 17.378 rupiah per dolar Amerika Serikat. Itu dia. Dan selanjutnya bagaimana dengan tren pergerakan dari nilai tukar rupiah juga?
Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, ini dia datanya. Dan selanjutnya kita akan cermati data berikutnya. Ini dia bauran kebijakan moneter terintegrasi yang sudah dirumuskan begitu oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang pertama ada kebijakan suku bunga, ini mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam target. Kemudian juga yang kedua ada stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar valuta asing. Dan yang ketiga pengelolaan likuiditas domestik, di mana ketiga instrumen ini jalan bersamaan dan saling melengkapi sehingga lebih fleksibel dan adaptif dalam menghadapi dinamika global. Itu dia bauran kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral. Dan berikutnya kita lihat dari sisi cadangan devisa Indonesia. Ini dia dari Desember 2025 sampai dengan Mei 2026 kita akan cermati bersama trennya cenderung turun dari 156,5 miliar dolar Amerika di bulan Desember 2025, turun di Januari 2026 154,6 miliar dolar, kemudian Februari 151,9 miliar dan di bulan Maret menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang kita akan coba bahas lebih jauh begitu dengan narasumber kita kali ini, Prof. Teresa Aulia Valianti dan juga Bapak Adias Lukman. Ya, dengan beberapa informasi dan data yang tadi sudah disampaikan Prof. Teresa ini menarik tren pergerakan nilai tukar rupiah. Kalau memang Anda katakan ini tidak sebenarnya menakutkan lah kalau dibandingkan dengan pada saat krisis di tahun 97-98 begitu, karena memang posisinya kita tidak melemah dengan kondisi yang sangat ekstrim begitu ya. Tapi bagaimana Anda melihat trennya, kemudian beragam kebijakan bauran yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral untuk menjaga likuiditas rupiah, kemudian pergerakan rupiah ini tidak terlalu mengalami depresiasi ke depannya, Prof. Ya, jadi tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Lukman ya, bahwa sampai kapan endurance. Jadi sekarang gini, bedanya lagi nih 97-98 tuh shocknya langsung. Itu namanya exchange rate overshooting dalam teori ya. Kebetulan disertasi saya juga exchange rate overshooting. Jadi itu dia langsung melonjak. Nah, ketika kita langsung, itu respon kita biasanya cepat dan kemudian kita melakukan reformasi besar-besaran. Nah, sekarang itu tadi seperti yang Pak Lukman sampaikan, sekarang tuh cenderung lebih pelan-pelan. Jadi karena tadi kecil gitu. Jadi respon kebijakannya nampaknya tidak sekuat waktu dulu ketika kita exchange rate overshoot. Nah itu jadi yang dikhawatir ini takutnya pelan-pelan tapi lama. Jadi kayak gimana ya? Diam-diam menghanyutkan. Nah justru menurut saya kadang lebih berbahaya yang diam-diam menghanyutkan ini. Artinya kita jadi kewaspadaan atau respon kebijakannya jadi lebih ya walaupun BI menyatakan akan siap untuk mengintervensi, melakukan macam-macam triple intervensi, tetapi itu tidak cukup karena apa? Kita sedang mengalami krisis yang lain, tadi dikatakan krisis multidimensi, krisis kepercayaan investor kepada policy-policy kita dan arah kebijakan, kemudian global ini nih sampai kapan? Karena ternyata Amerika katanya punya proposal buat berperang lagi cooling down nih, katanya ada niat untuk berperang lagi dan seterusnya, meskipun Trump katanya memang sudah banyak tekanan dari domestik. Nah, tetapi kemudian dia akan menyerang Kuba dan lain sebagainya. Jadi ini kan sampai kapan nih? Dan kita butuh endurance. Nah, endurance kita seberapa tahan dengan devisa kita yang tadi trennya mengalami penurunan seperti itu. Nah, karena dengan intervensi pasar falas yang dilakukan oleh Bank Sentral, khawatirnya devisa semakin tergerus untuk intervensi. Nah, makanya kita harus segera menyelamatkan devisa kita. Apa langkah-langkahnya? Harus mengembalikan kepercayaan investor supaya capital inflow tuh masuk. Nah, jadi kesadaran bersama untuk ini. Jadi supaya gini loh, saya takutnya kan kita lagi mau ada pengumuman pertumbuhan kita bagus, fundamental bagus. Takutnya kita terlena oleh fundamental sektor real. Nah, padahal ada kepanikan di sektor keuangan, self-fulfilling panics yang itu nggak selalu berkorelasi sama fundamental di sektor real gitu loh. Takutnya kita terbuai dengan sektor real, kita lupa untuk menjaga, bukan lupa lah, tidak lupa, tapi tetap cuman kurang heroik ketika menghadapi permasalahan di sektor keuangan karena dianggap sektor realnya sudah bagus. Nah, itu yang perlu kita jaga karena gini, dalam teori, saya sekali lagi bicara teori karena ya itu tadi ya, teori itu kerangka yang penting. Menurut teori first generation, second generation, third generation of crisis, itu dikatakan bahwa krisis bisa terjadi meskipun fundamental bagus ketika kepercayaan itu tereduksi secara terus-menerus. Nah, ketika itu terjadi self-fulfilling panics, market kan saham juga udah turun nih.
Nah, itu yang kita waspadai. Nah, makanya kita harus segera mengembalikan kepercayaan dari investor tadi dengan membuat roadmap kebijakan yang di moneter dan makronya itu, dan juga dengan sektorial, bahwa kita itu governance dari kebijakan kita itu diperbaiki, independensi bank sentral, independensi OJK, terus kemudian juga tadi bagaimana kita mengatasi krisis energi ini. Ya, kita sudah bagus sih kalau energi, kita sudah bagus ya langkahnya. Nah, tapi artinya bahwa langkah-langkah itu perlu terus kita sosialisasikan lah, bagaimana Indonesia survive di tengah berbagai tekanan, karena itu yang mempengaruhi juga supaya devisa juga bagus, dan kemudian menjaga agar bahan baku kita segera tersedia tadi untuk para pengusaha, dan bagaimana menghadapi kelangkaan bahan baku, sejumlah bahan baku tadi yang disebutkan, padahal itu sangat penting. Nah, bagaimana kita dari disertai kebijakan di perdagangan internasional sama diplomasinya untuk kita melakukan diversifikasi sumber mitra dagang, sumber energi. Nah, supaya ini bisa sekalian jalan, jadi logistik kita jaga dan seterusnya. Sebetulnya sebagian sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi perlu ditingkatkan lagi gitu, terutama juga untuk di effort di sektor keuangan, seperti suku bunga. Kalau menurut saya suku bunga mau nggak mau BI harus kemungkinan mereview untuk naik, karena kan sementara ini untuk menjaga growth Bank Indonesia cenderung masih mempertahankan suku bunga. Dengan The Fed tidak naik, itu seharusnya momentum untuk kita forward looking untuk capital inflow. Ya memang rumusnya kadang-kadang harus ada yang kita korbankan, misalkan bunga naik 25 basis point, karena itu harus kita review, karena kalau enggak rupiah akan terus turun seperti itu. Oke. Nah itu dia dari sisi pelaku usaha lagi-lagi Pak Adi, karena tadi Anda sampaikan ada beberapa bahan baku yang memang harus didatangkan dari luar negeri. Nah inginnya seperti apa dengan pelemahan rupiah? Apakah memang ini sudah dilakukan begitu fast response yang sudah dilakukan oleh pemerintah, Bank Sentral? Mengingat tadi kan ada beberapa bauran kebijakan moneter terintegrasi yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia begitu Pak Adi. Ya, baik. Saya ingin menanggapi Prof. Telisa yang sangat menarik sekali. Kata-kata kuncinya adalah terlena. Nah, inilah yang kita harus waspadai. Kalau saya sedikit membandingkan dengan pada saat krisis kesehatan COVID-19, itu pemerintah mengalami shock yang luar biasa karena COVID-19, dan pada saat itu keputusan sangat cepat sekali. Pemerintah sangat aware sekali, dan semua keputusan dibuat cepat, baik relaksasi di perbankan, kemudian bantuan BPJS, bantuan tunai, dan lain sebagainya, semua dilakukan serba cepat, termasuk beberapa kebijakan. Tapi dengan kondisi saat ini yang pelan-pelan menghanyutkan, ini kadang-kadang kita perlu percepatan dalam membuat kebijakan. Antara lain beberapa kebijakan tadi yang disampaikan Prof. Telisa terkait dengan kondusivitas dari investasi, kemudian beberapa kebijakan yang tidak sinkron yang menyebabkan biaya tinggi dan lain sebagainya, ini harus segera dilakukan. Termasuk pemerintah terakhir sudah membuat keputusan, kita apresiasi, misalnya terkait dengan biaya masuk untuk LPG dan bahan baku plastik yang naiknya sangat luar biasa, akhirnya diberikan kelonggaran selama 6 bulan untuk dinolkan. Namun kami sampai saat ini masih menunggu peraturan pelaksanaannya. Jadi perlu percepatan, Mas Pras. Jadi jangan sampai terlena, jangan sampai terlambat. Nah, kita dari pelaku usaha melakukan banyak sekali upaya-upaya, termasuk kita melakukan sourcing dari berbagai belahan dunia. Tidak hanya tergantung dari Timur Tengah, tapi dari berbagai belahan dunia. Kita melakukan segala macam upaya, termasuk bagaimana kita mencari alternatif bahan baku, mencari alternatif proses, mencari alternatif inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan supaya kita tetap bisa bertahan. Inilah yang dari dunia usaha sudah sangat responsif sekali untuk melakukan ini, karena kita punya tanggung jawab yang besar untuk bisa mempertahankan industri kita masing-masing ya. Dan pemerintah kita harap bisa memberikan peningkatan terutama terhadap daya beli ini masyarakat yang sangat makin lama makin lemah. Ini juga harus diwaspadai, apalagi sekarang harga-harga sudah semakin meningkat. Ini kalau tidak diantisipasi, ini inflasi akan sangat tinggi sekali, daya beli akan semakin lemah, dan ujung-ujungnya konsumsi masyarakat atau household consumption akan semakin lemah, yang tentunya ini juga perlu diwaspadai. Apalagi sekarang efisiensi di pemerintah, berarti government spending ini juga semakin berkurang. Nah ini kita khawatir sekali terhadap hal ini.
Baik, Pak Adi, itu dia beberapa kekhawatiran begitu. Tapi langkah ataupun strategi dari pelaku usaha untuk menjaga harga di tingkat konsumen ini masihkah dengan harga yang masih affordable, begitu terjangkau atau sudah mulai ada kenaikan? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar, Prof. Telisa dan juga Pak Adi. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom FEB Universitas Indonesia dan juga Bapak Dias Lukman, beliau adalah Ketua Umum GAPMI. Nah, Pak Adi, dari sisi pelaku usaha ataupun pelaku industri makanan dan minuman, ini lebih memilih akhirnya menaikkan harga atau menyerap kenaikan biaya demi menjaga market atau ada strategi lain nih untuk menyikapi tadi Anda sampaikan ada daya beli yang masih menjadi tantangan, kemudian harga-harga di market di masyarakat sendiri yang sudah mengalami kenaikan, ini bagaimana Anda melihatnya? Ya, terus terang ini sangat tergantung dari masing-masing kondisi. Secara umum saya bisa sampaikan untuk kelas mikro, kecil, industri rumah tangga itu daya tahannya sangat rentan sekali. Oke. Rata-rata mereka punya stok itu paling 1-2 hari, maksimum 1 minggu. Sehingga dengan kondisi seperti ini mau tidak mau mereka langsung responsif untuk menaikkan harga atau mengurangi ukuran, downsizing atau berbagai upaya lain yang harus mereka lakukan. Ya, untuk kelas menengah besar memang kebanyakan daya tahannya lebih bagus. Mereka punya stok bisa rata-rata 2-3 bulan. Mereka termasuk industri penunjangnya, pemasok kami juga mempunyai stok 2-3 bulan. Dan ini kita sampai saat ini beberapa perusahaan sudah menaikkan harga, meskipun kenaikannya tidak bisa sebesar kenaikan bahan baku, bahan penunjang dan lain sebagainya. Karena sangat rawan sekali kalau kita menaikkan langsung, otomatis daya beli masyarakat akan semakin lemah. Nah, oleh sebab itu kami akan melihat beberapa perusahaan masih ada yang bertahan untuk tidak naik harga dengan mengorbankan margin. Tentunya ini tidak sehat, tapi apa boleh buat sambil melihat stok yang ada. Inventory kami jaga sampai sudah tidak kuat, tentunya kita harus naik harga. Kalau saya lihat rata-rata kenaikan saat ini mungkin sekitar ada yang sampai 10%, ada yang lebih dari 10%, ya. Tapi ini masih jauh dari kenaikan harga. Kita bisa bayangkan, contoh plastik saja itu naik antara 60 sampai 100%. Ya, kenaikannya. Nah, kalau kemasan itu kontribusinya sekitar 30%, kalau naik 60% berarti itu sekitar 18% dari harga pokok ya. Tentunya ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga jual produk jadinya. Tapi lagi-lagi sangat price sensitif untuk produk jadi makanan minuman, apalagi pangan-pangan yang pokok ya seperti itu. Nah, inilah yang kita sangat berharap pemerintah sebagai pemegang kebijakan untuk melihat hal ini. Kita berharap menjadi Indonesia Incorporated, kita bersama-sama mengatasi jangan sampai terjadi stagnasi. Baik, itu dia yang diharapkan ya dari pelaku usaha. Nah, Prof. Telisa, lantas kalau kita cermati dengan depresiasi rupiah yang terjadi saat ini begitu, apakah ya bisa dikatakan begitu menjadi berkah bagi pelaku ekspor misalnya, atau justru Anda melihat ada hal lain begitu? Ingat ini menjadi dilematis juga begitu ya dengan posisi rupiah saat ini, Prof. Telisa. Ya, itu kalau hanya rupiah saja yang melemah ya, tidak ada kenaikan dari harga input. Jadi memang kalau misalkan rupiah saja yang melemah seperti waktu 9798, itu ada sektor yang booming ya, sektor komoditi seperti kita ketahui. Justru kan ketika rupiah melemah kan harga barang kita di mata para demander produk kita di dunia kan semakin murah. Jadi mereka akan meningkatkan demand-nya. Nah, tapi masalahnya dunia sendiri kan lagi kontraksi juga. Dunia lagi resesi, semacam menuju resesi juga. Jadi mereka juga belum tentu ketika rupiah melemah akan menaikkan demand kepada produk-produk Indonesia gitu. Kecuali demand yang sangat dibutuhkan terkait dengan energi ya. Mungkin demand sawit iya, demand batu bara iya, tapi demand untuk produk-produk lain yang tidak terlalu terkait dengan energi itu mungkin mereka nggak akan terlalu meningkat meskipun rupiah melemah. Karena kan gini, rupiah melemah itu dulu kan produsen coklat, produsen atau eksportir kakao yang pada naik ya pendapatannya karena memang demand-nya naik karena dunianya sedang baik-baik saja, hanya Asia saja. Lah sekarang masalahnya kan globalnya demand-nya juga sedang melemah. Jadi belum tentu pelemahan rupiah ini akan berdampak positif, hanya positif saja. Tentu ada positifnya, tapi tadi bisa terkompensasi atau tersubstitusi oleh
itu tadi kenaikan dari bahan bakunya sendiri. Harga bahan baku naik ya belum tentu kompetitif juga gitu. Jadi harus dilihat Oke. overall impact-nya ke harga input dan daya saing dari produk eksportir ini gitu. Karena tidak semata-mata variabel exchange rate yang mempengaruhi. Oke. Kalau pariwisata juga cenderung akan positif ya. Pariwisata ini kalau rupiah melemah juga waktu itu kita ingat 9798 banyak bule-bule berdatangan ke Indonesia karena kita lebih murah nih kalau untuk berwisata gitu ya, untuk Ya. membeli produk-produk kita ataupun menikmati wisata di kita biayanya turun. Nah, di mata mereka gitu. Nah, jadi mungkin itu ada positifnya, selalu ada positif side-nya, tetapi tadi kita harus cek net impact-nya ini lebih banyak positifnya atau negatifnya. Nah, dan Oke. kemudian dengan mitigasinya agar yang positifnya ini lebih ini. Karena overall kalau misalkan rupiahnya menurunnya terus, karena kan gini, kita nggak bicara level aja, bicara volatility. Kalau volatility-nya juga meningkat, itu nggak bagus untuk pasar keuangan karena itu risk premium kita naik gitu. Investor nggak mau pegang aset-aset yang volatilitas mata uangnya itu tinggi seperti kita. Nah, mereka akan melepas aset kita, itu jadi capital outflow, kita devisa makin tergerus lagi. Nah, oleh karena itu volatilitas rupiah ini harus kita jaga juga gitu. Jadi dengan berbagai terobosan yang mau nggak mau sepertinya memang harus direview kembali tadi terkait dengan suku bunga, terus triple Ya. interventionnya harus kita tingkatkan lagi, dan kemudian ini jangan lupa bentar lagi tuh banyak utang jatuh tempo yang harus dibayar. Oke. Selain Ya. repatriasi dividen, jadi utang dalam dolar itu kan harus dibayar. Terus kemudian untuk impor sendiri Pertamina, PLN atau BUMN-BUMN kita itu banyak yang membutuhkan dolar. Nah, ini harus dijaga sequence-nya agar kebutuhan dolar di pasar itu tidak menyebabkan demand yang naik tiba-tiba sehingga rupiah nanti makin jatuh lagi. Jadi harus dikoordinasikan tuh pembayaran nanti impor dari PLN dan Pertamina sebagai dua BUMN yang cukup banyak demand untuk dolarnya seperti itu. Dan juga Baik. perusahaan-perusahaan besar yang mau bayar utang dan mereka bayar input yang lebih mahal tuh butuh dolar lebih banyak. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, makanya ada local currency, Mas. Jadi saya juga tadi lupa menyampaikan, kita sebetulnya untuk stabilisasi bisa memanfaatkan bilateral currency swap agreement dan local currency settlement untuk mengurangi permintaan dan ketergantungan kita terhadap dolar. Jadi harus ada Oke. inovasi-inovasi. Tadi setuju banget fast respon. Ini harus segera nih BCSA kita dicek aktif atau tidak. Kemudian Wah. local currency harus ditingkatkan. Oke. Ini momentumnya kita menggunakan local currency juga untuk mengurangi demand terhadap US dollar. Wow, banyak poin yang harus diwaspadai ya sepertinya nih. Ya. Pak Adi, lantas harapan Anda singkat saja nih, bagaimana melihat dengan kondisi fluktuasi dari nilai tukar rupiah saat ini bagi industri? Ya, pertama tentunya kami berharap pemerintah tetap membuat kebijakan yang sangat cepat sekali untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, kemudian yang kedua, kami berharap bahwa daya beli masyarakat bisa terus ditingkatkan dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk bagaimana pemerintah melalui government spending menciptakan lapangan pekerjaan di proyek-proyek yang bisa dikerjakan oleh masyarakat luas supaya bisa meningkat. Dan yang ketiga, kami berharap stabilitas nilai tukar ini dijaga sehingga bisa lebih memberikan ketenangan. Dan terakhir, kami untuk makanan minuman kami tetap optimis karena kalau lihat dari investasi terus meningkat, apalagi kondisi saat ini tentunya sangat murah bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia ya. Jadi kita secara jangka pendek memang ada masalah, tapi jangka panjang makanan minuman masih tetap punya prospek yang sangat bagus sekali. Kita lihat investasi terus meningkat. Mungkin itu Mas Pras dari kami. Baik, Pak Adi, itu dia, dan kita harapkan memang fast response ini dari pemerintah begitu ya, Bank Sentral, dan mungkin para pemangku kepentingan untuk bisa menjaga nilai tukar rupiah kita akan kembali ke dalam angka yang memang ini memberikan kenyamanan bagi dunia usaha di tanah air. Baik, Prof. Telisa, kemudian Pak Adi, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali. Prof. Telisa, Pak Adi, terima kasih. Oke, salam sehat semuanya. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebutkan pembentukan Satgas Mitigasi PHK telah melibatkan pemangku kepentingan yang terkait sehingga alur informasi menjadi lebih cepat serta transparan. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh
yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Demikian pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei lalu yang menegaskan bahwa Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh telah resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam upaya melindungi para pekerja. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembentukan Satgas tersebut merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memutus rantai birokrasi yang panjang dalam penyelesaian persoalan ketenagakerjaan. Politisi fraksi Partai Gerindra ini menjelaskan Satgas mitigasi PHK juga melibatkan perwakilan dari berbagai unsur termasuk serikat pekerja sehingga alur informasi menjadi lebih cepat dan transparan. Dengan demikian setiap potensi persoalan dapat diantisipasi sejak dini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti efektivitas kinerja Satgas Mitigasi PHK. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center, kemudian juga Bapak Timbul Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia OPSI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Heri, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi Mas Pras. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Timbul, apa kabar? Kabar baik, siap. Baik, terima Salam kasih. Sehat selalu. Yes, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Timbul, ini menarik kalau kita lihat opsi dari memandang terbitnya Kepres nomor 10 tahun 2026 ini tentang pembentukan Satgas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Untuk saat ini apa yang bisa Anda cermati, Pak? Ya, jadi ini kan Satgas dijanjikan di tanggal 1 Mei 2025 pada saat perayaan May Day ya 2025. Satgas PHK, Dewan Kesejahteraan Buruh mensahkan Undang-Undang PRT. Nah, yang sudah disahkan Undang-Undang PRT 21 April, tapi yang dua ini belum. Nah, barulah pada saat 1 Mei kemarin 2026 disebutkan sudah ada keputusan Presiden nomor 10 2026. Kalau saya menilai ke Satgas PHK ini sangat dibutuhkan memang, yang tentunya punya fungsi di hulu dan hilir, khususnya di pencegahan. Kita melihat tren PHK 2024 ke 2025 itu naik 10.000 lebih, 10.535. Di 2026 pun dengan kondisi geopolitik dunia maupun lokal, kita juga punya kecenderungan untuk terus meningkat dari tahun 2025 yang sekitar 88.000. Nah, jadi tentunya di kuartal 1 aja sudah sampai 8.000, hampir 9.000. Tentunya ini akan terus meningkat. Nah, jadi kita juga masih berharap sektor padat karya juga masih bisa dipertahankan. Nah, Satgas ini punya tugas yang memang penting untuk mencegah. Jadi misalnya ada perusahaan yang cash flow-nya terganggu, Satgas ini harus lebih proaktif untuk coba bagaimana menyelesaikan persoalan cash flow-nya. Misalnya juga ada upaya beberapa kreditor untuk mempilotkan sebuah perusahaan karena ketidakmampuan bayar utangnya. Satgas juga masuk untuk coba bernegosiasi dengan para kreditor untuk coba diberikan hal-hal penting insentif buat kreditor supaya tidak mempilotkan. Nah, ini kan upaya yang terus harus dilakukan menghindari terjadinya PHK. Makanya saya dalam beberapa kesempatan saya bilang penting juga dalam kondisi saat ini industri kita yang terpuruk ya karena ada masalah nilai tukar yang melemah, kemudian ada persoalan energi, ada persoalan bagaimana impor barang yang semakin mudah, kemudian kita impor bahan baku yang mahal karena dolarnya menguat, kemudian juga bagaimana barang ekspor kita. Bila perusahaan-perusahaan ini terdampak, maka harus ada Badan Penyihatan Industri Nasional. Dulu kita tahun 2098-99 itu ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional.
Nah, sekarang harus masuk Satgas ini untuk menggagas lahirnya Badan Penyihatan Industri Nasional supaya seluruh perusahaan-perusahaan yang terdampak ini bisa dibantu dan kemudian dibenahi manajemennya, cash flow-nya, ya. Jadi kalaupun tadi disebutkan oleh Pak Presiden dalam media kemarin, kita akan mengambil alih berapa kemampuan keuangan kita, 3.800 triliun kan juga nggak bisa mengambil alih semuanya. Pasti kita butuh swasta-swasta untuk bisa memberikan supaya mereka bisa terus beroperasi supaya tidak melakukan PHK gitu. Nah, jadi tentunya kita mendorong kolaborasi yang sangat intens untuk bagaimana proses produksi barang dan jasa di industri kita ini berjalan, tidak melakukan PHK kepada pekerja. Itu di sisi hulu. Kalaupun di sisi hilir terjadi gitu ya, ini pun juga bagaimana hal-hal yang penting misalnya untuk kesejahteraan pekerja, misalnya tentang JHT-nya, tentang jaminan kehilangan pekerjaannya, kompensasi PHK-nya juga dibantu sehingga bisa membantu pekerja memperoleh hak-haknya. Nah, misalnya kayak Tritex gitu ya. Nah, Tritex itu kan sampai sekarang nggak jelas karena asetnya nggak terjual-jual, pesangonnya nggak dibayarin. Nah, kembali ini juga bisa Satgas ini mencari investor baru. Bagaimana untuk membeli aset-aset ini untuk membangun kembali industri tekstil yang pasarnya sudah, sehingga aset dijual, pesangonnya terbayar. Baik, nah, ini dari sisi hulu ke hilir kira-kira gitu. Ya, itu dia ya fungsinya yang diharapkan bisa efektif begitu ya untuk menjaga sektor ketenagakerjaan kita dari sisi hulu dan hilir. Nah, Pak Heri dari sisi ekonomi Anda melihatnya bagaimana begitu? Dan dari sisi secara teknis misalnya pun dari sisi ekonomi juga instrumen apa sih kira-kira yang paling efektif lah ya yang bisa digunakan Satgas untuk melakukan mitigasi sebelum PHK ini terjadi begitu Pak Heri? Ya. Kalau menurut saya ya, Mas Pras itu terkait dengan Satgas itu sebenarnya bisa menciptakan siklus ekonomi yang positif, gitu ya. Itu yang pertama itu kan gini, Satgas ini buruh ini adalah pekerja formal. Karena buruh adalah pekerja formal, maka kehadiran Satgas dia itu akan diberikan keamanan bekerja. Kalau cara dia bekerjanya itu merasa aman, artinya tidak ada ancaman PHK apa segala macam, maka pendapatannya akan stabil. Kalau pendapatannya stabil, rata-rata buruh itu adalah kelas kelas menengah dan aspiring middle class. Nah, dengan demikian maka mereka akan konsumsinya juga terjaga. Dari situ mereka akan punya misalnya disposable income itu yang memadai sehingga dana-dananya yang lebihan itu bisa diinvestasikan. Selain juga dia bisa belanja-belanja untuk kebutuhan sekunder. Nah, dengan begitu ekonomi akan terawat. Nah, ini siklus positif yang harus dijaga oleh Satgas. Nah, yang kemudian, tapi ada satu hal menurut saya tuh gini, kenapa itu PHK terjadi? PHK itu terjadi itu kan karena ekses dari kondisi usaha yang tidak mampu bertahan. Dia sudah tidak, pabriknya itu tadinya mampu menghasilkan 10.000 unit, tapi karena hanya laku 6.000 unit, maka otomatis pekerjanya nanti akan berkurang. Nah, soal serapan tenaga kerja juga, ini kaitannya dengan kalau saya mungkin agak berbeda soal memandang hulunya. Kalau menurut saya yang di hulu itu terkait dengan kondisi usaha. Nah, serapan tenaga kerja itu harus dilihat juga itu adalah terkait dengan supply dan demand gitu. Nah, kalau ada supply dan demand yang tidak seimbang misalnya gitu ya, supply-nya besar, angkatan kerjanya besar, tapi demand-nya makin rendah. Artinya kemampuan serapan dunia usaha itu semakin rendah. Nah, kemudian juga karena akibat ketidaksesuaian atau istilah ekonomi itu ada mismatch ya. Ada mismatch vertikal, ada mismatch horizontal. Vertikal itu orang S2 kerjanya untuk melakukan pekerjaan yang setingkat S1 atau SMK. Atau mismatch horizontal misalnya gitu ya. Dia ahlinya metalurgi tapi pekerjaannya itu adalah mengawasi gudang misalnya gitu. Nah, ini juga ada potensi kemudian tingkat elastisitasnya menjadi sangat tinggi sehingga potensi terjadi PHK ketika perusahaan mengalami masalah. Nah, jadi itu adalah dua hal. Satu hal yang dilaksanakan oleh Satgas itu adalah orang-orang yang sudah bekerja. Tapi ada hal yang lain adalah bagaimana tenaga kerja angkatan kerja kita itu bisa terserap dengan yang baik. Nah, jadi artinya selain persoalan Satgas, yang penting itu juga adalah ada soal-soal lain yang harus dibenahi gitu. Nah, misalnya yang perlu dibenahi itu bagaimana supaya sektor usaha kita
itu bisa bekerja dengan baik, mereka tumbuh dengan baik. Nah, itu pemerintah seharusnya, ini kan domainnya pemerintah ya, menciptakan iklim bisnis, di antaranya persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, misalkan menciptakan tingkat permintaan terhadap barang dan jasa itu juga tetap terjaga dengan baik dan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan perekonomian kita. Kemudian juga jangan ada lagi regulasi yang menjadi hambatan. Oke. Nah, kemudian itu sebagai salah satu contohnya secara gini ya, Ya. secara regulasi ya, nggak Mas Pras ya. Ini ada perlakuan khusus misalnya terhadap BUMN. BUMN itu ada regulasi peraturan Menteri BUMN tahun 2023 yang membolehkan BUMN melakukan penunjukan langsung kepada BUMN lain atau anak usaha BUMN tanpa harus tender. Nah, inilah kemudian sebagai contoh aja ya, Danantara meminta misalnya kereta api untuk tidak lagi membeli gerbong dari luar negeri, tapi belilah wajib dari Inka. Nah, ini memang secara regulasi dibolehkan, tapi ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Begitu juga misalkan kita lihat Oke. ada salah satu BUMN misalnya tiba-tiba belanja mobil 105.000 unit dari perusahaan luar negeri. Lah memang perusahaan kita tidak mampu menyediakan gitu ya. Katakanlah tidak mampu, tapi kan mereka punya kapasitas. Berapa yang bisa diserap dari sini? Nah, ini juga akan menjaga stabilitas dunia usaha sehingga mereka dapat berproduksi dengan baik. Dengan begitu tenaga kerjanya bisa bekerja dengan baik sehingga mendapatkan upah yang baik. Satu persoalan utama dari para pekerja kita itu adalah kesenjangan antara kebutuhan minimum dengan upah yang mereka terima. Baik. Sampai saat ini kenaikannya itu lebih besar kenaikan kebutuhan minimum. Oke. Upah itu masih jauh untuk mengikuti gitu. Baik Pak Heri, kita akan Kira-kira lihat. gitu, ya. Nah, Ya. parameter keberhasilannya apa yang perlu kita lihat begitu. Jadi tidak hanya menjadi lembaga administratif semata begitu. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Iya. Kita akan jeda dulu Iya. sebentar ya Pak Timbul dan juga Pak Heri. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Timbul Siregar dari Opsi, kemudian juga ada Bapak Heri Gunawan, Direktur Next Indonesia Center. Nah, kalau kita bicara mengenai pembentukan Satgasnya sendiri, tadi kalau memang sudah disampaikan Pak Heri bahwa ini harus benar-benar efektif. Nah, lantas parameter keberhasilan utama dari Satgas Mitigasi PHK ini akan seperti apa sih yang paling ideal? Mengingatkan tadi yang sudah disampaikan Pak Timbul juga bahwa PHK ini menjadi suatu ancaman yang harus kita eliminir bersama-sama lah begitu Pak Heri. Ya, kalau kan gini, yang dibentuk oleh Presiden itu adalah Satgas untuk mitigasi PHK dan kesejahteraan buruh, Ya. gitu ya. Itu jadi ada dua gitu ya. Kalau untuk Satgas mitigasi PHK, tentu terlalu hati-hati bahwa nanti ada jebakan misalnya persoalan tata kelola pemerintahan kalau Satgas ini intervensinya terlalu jauh ke persoalan-persoalan teknis dunia usaha. Itu juga harus diwaspadai. Oke. Nah, menurut saya yang paling penting perlu dijaga itu adalah ketika buruh harus terpaksa harus di PHK, dia mendapatkan hak-haknya dengan baik. Nah, itu salah satu contohnya seperti tadi disampaikan oleh Pak Timbul bahwa saat ini kayak buruh para pekerja di perusahaan yang di Solo itu di Sritek itu yang kemudian sudah ditutup. Nah, mereka itu kan sampai hari ini kan tidak mendapatkan pesangon. Nah, bagaimana Satgas ini bisa menangani, bisa menjembatani bagaimana hak-hak mereka ini bisa mereka terima dengan baik sehingga mereka secara kesejahteraan itu tidak langsung melorot. Nah, kemudian dari sisi kesejahteraan tadi ya, kalau menurut saya yang perlu dilakukan oleh Satgas ini bagaimana Satgas itu terus memantau. Kalau menurut hasil riset kami itu kan kita kan membandingkan indeks kesejahteraan buruh misalnya indeks kesejahteraan para pekerja itu dengan membandingkan pertumbuhan kebutuhan minimum dibandingkan dengan pertumbuhan yang diterima oleh indeks yang diterima oleh para buruh, dalam hal ini adalah upah tentu saja, itu ada gap yang terlalu jauh. Makanya sampai hari ini kira-kira gini, idealnya kalau kenaikan kebutuhan minimum satu, maka kenaikan upah buruh minimum juga satu. Kira-kira kan begitu ya, sehingga tingkat kesejahteraannya bisa terjaga. Oke. Nah, tapi ini kan tidak terjadi. Kenaikan upah buruh itu hanya 0,8. Kira-kira gitu, sehingga buruh itu harus nombok.
uang yang tadinya seharusnya ada lebih yang mereka sediakan untuk tabung misalnya atau mereka investasikan, Oke. itu terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimum. Nah, sehingga orang-orang yang ada di ibaratnya kalau kita pakai standar Bank Dunia itu, mereka ada di calon kelas menengah, aspiring middle class itu, mereka itu bisa turun segera menjadi masyarakat yang rentan miskin gitu. Apalagi dan sangat elastis gitu, sangat mudah berubah. Misalnya nanti ada kenaikan BBM misalnya, mereka sangat mudah turun menjadi masyarakat miskin misalnya Oke. gitu. Nah, Baik. ini resiko. Nah, itulah yang perlu dijaga oleh Satgas gitu. Oke, Pak Heri. Nah, ini menarik. Ada satu poin krusial juga ini. Kalau tadi sudah disampaikan juga ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Heri. Nah, Pak Timbul, Anda melihat bagaimana? Ini terkait dengan pencegahan. Nah, ini kalau misalnya ada langkah-langkah, adakah mungkin ya langkah deteksi dini yang perlu dilakukan begitu? Karena ini adalah mitigasi, pencegahan adanya PHK dan juga tadi kesejahteraan buruhnya sendiri, Pak Timbul. Ya, konsepsi kita kan adalah bagaimana menyelamatkan industri agar buruh itu juga tidak ter-PHK. Jadi kita tidak bisa sepihak hanya untuk menyelamatkan buruh, bahwa kita juga harus menyelamatkan industri kita supaya mereka tetap berproduksi, tidak ter-PHK para karyawan kita. Kan nggak mungkin pekerja kita larinya ke PNS, ASN, kemudian kepada BUMN. Enggak. Oke. Pasti sektor swasta ini harus benar-benar menjadi garda terdepan untuk bisa membuka lapangan kerja. Nah, jadi memang betul tidak hanya Satgas ini bekerja sendiri, tapi memang iklim investasi kita harus diperbaiki supaya investor masuk. Misalnya Pak Presiden berangkat ke Jepang beberapa waktu yang lalu, ke Korea. Dari Jepang dikabarkan ada komitmen 380 triliun nanti yang akan masuk. Nah, dutaan besar di sana harus kawal. Sampai ke sini harus terrealisasi segera dengan apa industri yang masuk, jenis SDM apa yang dibutuhkan, supaya kita juga bisa mempersiapkan investasi itu masuk, modal itu masuk, kita sudah siap dengan SDM. Sehingga tidak lagi mereka bilang, wah nggak siap nih dalam negeri Indonesia, saya mengambil dari tenaga kerja asing. Ya nggak begitu. Nah, jadi semua pihak, baik di luar negeri yang didatengin oleh Presiden ini, bekerja keras untuk mengajak benar-benar merealisasikan. Di Korea berapa kemarin komitmennya, di negara yang sana berapa komitmennya. Nah, itu yang akan membuka lapangan kerja. Tetapi yang Satgas ini kan bagaimana mempertahankan yang sudah ada, khususnya sektor-sektor padat karya. Jangan sampai yang masuk juga menurun, ya sekitar 2 jutaan tuh kemarin tahun lalu, yang ada berguguran. Ini kan artinya akan semakin sulit bangsa kita untuk mendapat kemakmuran kesejahteraan itu. Karena apa? Ya kesejahteraan itu dari pekerjaan. Pekerjaan itu mendapat pemberikan penghasilan, menciptakan konsumsi rumah tangga sehingga bisa ada pergerakan barang dan jasa karena diproduksi dan dikonsumsi. Nah, ini kan yang menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi menurut saya APBN itu juga harus mendorong bagaimana dunia usaha itu bisa lebih bergeliat, bisa lebih aktif gitu. Yang belum masuk supaya masuk, yang ada dipertahankan. Nah, jadi nanti efektivitasnya dilihat dari mana? Satu, dari berapa jumlah PHK yang terjadi menurun. Kedua, kalaupun sudah terjadi, bagaimana penanganan kasus-kasus penyelesaian perselisihan hubungan industrial segera diselesaikan, tidak mangkrak seperti kasusnya Seritek. Nah, ini kan paling tidak dua hal yang memang bisa mengatakan Satgas ini efektif atau tidak. Jadi yang kita harus selamatkan industri kita dulu, sehingga otomatis akan menyelamatkan pekerja kita. Tidak boleh kita mengatakan hal yang terpisah, ini dua sisi mata uang dengan satu tujuan. Nah, jadi saya sih berharap pemerintah segera merealisasikan dengan anggaran yang mendukung yang sangat cukup juga. Jangan juga ada badannya, ada satgasnya, kemudian tidak ada dukungan anggaran. Nah, siapa yang ada di sini? Ya pekerja juga. Baik, Pak Timbul. Ya, itu dia beberapa poin yang sudah disampaikan, dan tadi yang perlu disampaikan lagi adalah dari Pak
Pak Heri menarik begitu, jangan sampai nanti di bagian hulunya ini ada justru bersinggungan ya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang langsung berhubungan dengan industrinya sendiri. Ini yang perlu kita cermati bersama begitu, sehingga nanti lembaga ini ataupun dari Satgas ini juga memberikan hasil yang cukup optimal, sambil tetap nanti di bagian lain mungkin pemerintah dan juga kementerian-kementerian terkait lainnya yang diharapkan oleh Pak Timbul adalah menjaga industrinya, menjaga ekosistem dunia usahanya yang semakin baik ke depan, sehingga akan seiring sejalan paralel antara bagaimana menjaga kesejahteraan buruh, kemudian mitigasi PHK-nya sudah oke, dan industrinya juga tetap terjaga. Baik, Pak Heri, kemudian Pak Timbul, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan pada pemirsa pada hari ini ya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Heri, terima kasih. Terima kasih Mas Pras, sampai jumpa kembali. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.